Assalamualaikum, selamat datang di part 5 di segmen 17 langkah. Wah, gak kerasa udah 5 pelajaran aja ya. Jadi teman-teman, pelajaran kelima yang aku dapatkan di usia aku yang 17 adalah perubahan itu pasti. So, perubahan itu dihadapi, bukan malah lari. Jadi pelajaran ini aku dapatkan ketika aku pertama kali memasuki masa transisi gitu, antara anak-anak menuju usia remaja gitu ya. Di masa transisi itu aku merasakan bahwa kenapa aku lebih cepat gitu proses menuju perubahan itu. Kenapa aku nggak bisa untuk tetap di masa kecil yang menyenangkan? Kenapa aku nggak bisa untuk tetap berada di masa-masa anak-anak yang itu tanpa beban, tanpa tanggung jawab, dan tanpa tekanan apapun gitu. Kenapa aku harus menghadapi hal itu? Apalagi kita sebagai seorang muslim, titik perubahan kita, titik transisi kita dari anak-anak ke usia mukallaf, usia dewasa itu adalah di masa balik tadi, pertama kita balik kayak gitu kan. Nah, otomatis aku di situ kayak sadar bahwa berarti aku udah harus melaksanakan semua kewajiban dong. Otomatis aku nggak boleh nih ngelepas jilbab dan kerudung aku. Kemudian aku nggak boleh dong nggak keluar rumah nggak pakai kaos kaki. Otomatis aku harus selalu sholat, selalu puasa dan lain sebagainya. Itu berat banget gitu kan. Ya walaupun sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita sebagai seorang muslim harusnya itu udah konsekuensi kita gitu loh, konsekuensi atas keimanan kita. Tapi aku yang saat itu tidak siap kayak gitu kan, tidak siap secara mental dan emosi gitu ya. Aku merasa bahwa ini belum waktunya gitu. Cuman seiring berjalannya waktu gitu kan, masuk SMP dan SMA, aku malah menyadari satu hal gitu kan, bahwa dari perubahan itu seharusnya kita bisa menyadari bahwa waktu itu nggak bisa kita ulang, waktu itu nggak bisa kita mundurkan gitu. Jadi apa? Ketika perubahan itu datang, ketika kita udah terbebani sebagai seorang mukallaf yang harus menjalankan segala syariat yang Allah tetapkan, maka kita berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang taat itu. Jangan malah menjadikan dalih aku belum siap, aku nggak dipersiapkan sama orang tua aku, lalu kemudian kita bermaksiat dan kita menjalankan atau melakukan apa-apa yang Allah larang. Kan naudzubillah kayak gitu loh. Jadi harusnya gitu kan, kita sebagai seorang muslim yang I know ya pasti berat gitu kan, pertama kali kita berada di posisi itu gitu. Tapi pernah nggak sih kita mau nyoba lihat dari sudut pandang yang lain? Kenapa nggak kita coba lihat dari sudut pandang yang lain, bahwa ini tuh sebenarnya sebuah keistimewaan. Kenapa? Karena kalau misal anak-anak itu kan maksudnya ya ditanggung orang tuanya gitu kan. Tapi ketika kita menjadi seorang mukallaf gitu kan, pahala itu untuk kita sendiri gitu. Jadi kita seharusnya bisa lebih peduli terhadap apapun yang kita lakukan gitu, karena sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pahala-pahala itu akan berdampak atau akan kembali kepada diri kita. Nah, kita nggak mau kan masa-masa ini malah dipenuhi dengan hal-hal yang anfaedah, hal-hal yang nggak berguna gitu. Karena ya tadi teman-teman, waktu itu nggak bisa dipukul mundur, nggak bisa dia buat diulang gitu. Bahkan misal nih kalau jam itu kan kita nggak bisa untuk kembalikan lagi gitu loh, barang 1 detik pun gitu. Nah dari situ kita harusnya menyadari bahwa waktu yang udah ada itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah ya kemarin juga ya aku tuh ada ngikutin sharing time bareng Kak Sahar tentang kapan waktuku, temanya itu. Dan di situ ada satu kata-kata beliau yang aku highlight gitu, bahwa manajemen waktu itu sebenarnya bukan tentang jam aja, tapi tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang udah Allah berikan untuk hal-hal yang Allah ridhoi, untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi sebenarnya
Kita mungkin kadang ngerasa waktu kita kurang, waktu bermain kita kurang, waktu kita untuk me time kurang. Itu sebenarnya bukan karena kita nggak punya waktu, bukan karena kita kehabisan waktu, bukan kita nggak punya masa depan, kita nggak punya plan, tapi mungkin waktu-waktu kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan kita itu nggak connect ke Allah. Kita disconnect dengan pencipta kita yang menciptakan waktu, yang menciptakan kita, yang menciptakan segalanya. Disconnect. Ya mau gimana gitu kan? Padahal pemilik waktu itu Allah, yang menggenggam waktu itu Allah. Jadi kalau kita mau agar waktu kita lebih bermanfaat, harus kita mendekat kepada yang memiliki waktu, yakni Allah. Jadi ya pelajaran buat teman-teman juga gitu ya. Pertama ya reminder juga buat diri aku pribadi gitu, bahwa sejatinya perubahan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kita harus hadapi, jangan lari gitu, karena itu adalah suatu bentuk tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi seorang manusia yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan gitu. Nah, buat tahu apa aja sih yang harus kita lakukan, atau apa aja nih yang kita boleh lakukan dan yang nggak boleh kita lakukan, dan itu nggak ada cara lain selain kita belajar, kita mengkaji Islam lebih mendalam kepada orang-orang, kepada guru-guru kita yang lebih mumpuni daripada kita. Karena teman-teman, menuntut ilmu itu wajib dan selamanya, dari buayan hingga liang lahat. Jadi nggak ada kata berhenti buat belajar, nggak ada kata berhenti untuk terus upgrade diri menjadi lebih baik. Karena kita bukan sekadar pemuda, tapi adalah agen perubahan dunia yang insya Allah akan membawa kebaikan di dunia dan juga hingga surganya kamu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.